Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zikri Filina, Prodi PGMI semester 5 unit 1, yang akan mempresentasikan pengertian media. Media merupakan alat penyalur pesan dalam komunikasi. Komunikasi tersebut adalah komunikasi dalam interaksi sosial, individu ke masyarakat ataupun sebaliknya. Sadiman menyatakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medius, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Medo adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Giles dan Early mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Arsyad menyebutkan bahwa guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah penengah atau perantara antara pengirim pesan dan penerima pesan. Media memudahkan penerima pesan memahami ide atau gagasan yang disampaikan oleh pengirim pesan, dan media bisa berupa manusia, teks, maupun alat elektronik seperti radio dan televisi. Sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ardiani, mahasiswa Prodi PGMI semester 5 unit 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pendidikan. Media dalam dunia pendidikan memiliki pengertian tersendiri. Menurut Geiger menyebutkan, media pendidikan adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Yang B. Ada Senjaya mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan, dan segala bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau menanamkan keterampilan. Yang C. Menurut Arsyad, media pendidikan adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi instruksional atau mengandung maksud pengajaran. Jadi guna media pendidikan ini tadi adalah sebagai alat untuk kegiatan, untuk menanamkan keterampilan dan sikap. Sekian dari presentasi saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisnaya. Di sini saya melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini materi saya tentang landasan teoritis pendidikan pembelajaran. Di mana landasan teoritis pendidikan pembelajaran ini ada landasan filosofisnya, di mana landasan filosofis itu sendiri menurut suatu pandangan, dia mengatakan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas, itu akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Jadi dengan kata lainnya itu bisa dikatakan bahwa penerapan teknologi dalam pembelajaran itu akan terjadi dehumanisasi. Mengapa demikian? Karena siswa itu diharap menghargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya, baik itu cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada landasan teknologis. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, teknologi komunikasi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat untuk selanjutnya berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah landasan empiris. Landasan empiris itu sendiri, menurut temuan-temuan penelitian itu menunjukkan bahwa terdapatnya interaksi yang bagaimana, yaitu misalnya interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa itu dalam menentukan hasil belajar siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Delviani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi.
yaitu tentang ciri-ciri media pendidikan. De Gerlich dan Eli mengemukakan ada 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan, apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media, yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukannya. Cirinya yang pertama itu adalah ciri fiksatif atau fiksatif property. Ciri fiksatif itu dia menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, disket komputer, seperti film. Jadi setelah mereka rekam, mereka simpan, jadi mereka bisa menyusunnya kembali dengan cara bisa di fotografi atau disket komputer, ada di video atau difilmkan. Ciri fiksatif ini dia menggambarkan kemampuan media merekam ini. Dia bisa kapan saja tanpa mengenal waktu untuk mentransformasikannya. Ciri yang kedua itu adalah ciri manipulatif atau manipulatif property. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu yang berhari-hari, dan disajikan kepada siswa bisa dalam waktu 2 atau 3 menit. Itu dengan teknik, nama tekniknya itu adalah pengambilan gambar tipe lapse recording. Yang bagian ciri yang ketiga adalah ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan atau diubah atau mengubah melalui ruang dan sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian yang itu. Jadi sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh media pendidikan. 1. Media audio. Media audio ialah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal, yang dimana difokuskan pada aspek pendengaran sebagai penangkapan informasi. Contoh media audio yaitu lab bahasa, radio, alat perekam, dan fonograf. Kedua, media visual. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan. Media visual dibedakan menjadi 2, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam contohnya foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lainnya. Sedangkan media visual gerak contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Ketiga, media audio visual. Ini merupakan gabungan dari media audio dan visual. Merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi 2, yaitu media audio yang visual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam contohnya TV diam, film rangkai,
film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Sedangkan audio visual gerak diantaranya film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lainnya.